Yang kedua, yang dikenakan jadi perempuan ini mah biasanya Pak. Kalau lihat gamis baru baju bagus, belum di check out lagi. Selama ini cuma di keranjang doang. Ya. Atau misalkan di mall lihatnya, kadang katanya sholatin dulu aja kok sholat. Itu sholatnya bisa ngelayang-layang itu pikiran. Allah, ya Allah gamisnya lucu. Ya. Allah, kebeli nggak ya? Sami Allah, si papa kan mau ngasih uang jajan. Allah, teman aku juga mau bayar utang. Allah, mana lagi diskon? Allah, tapi diskonnya terakhir hari ini tahu. Allah, sekalian jemput si adik ke sekolah nih. Jadi nih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kayak beda ya. Nah iya tuh, ya khusyuk. Makanya kok biar khusyuk kita beli dulu. Ah, bisaan si ibu ya. Maka ya udah tuh ya. Akhirnya kebeli ya. Kadang orang beli juga. Buat apa sih mah beli gamis lagi? Barangkali ada undangan pak. Ternyata 5 tahun nggak ada yang undang-undang. Ya udah kadang baru ketemu baju itu bisa lama loh. Namanya lemari penuh ya nggak? Baru ketemu baju, ini baju yang waktu itu dicobain udah nggak muat, kan udah bahagia ya nggak? Waktu beli dulu adiknya masih 2 SMP, sekarang SMA, dipakai weh sama dia sampai usang. Berarti rezeki kakaknya atau rezeki adiknya? Udah kita weh aku itu kan punya saya, adanya di lemari saya, nggak boleh seorang pun pakai tanpa seizin saya. Enggak, kalau belum kita pakai sampai usang mah bukan rezeki kita. Di tsunami Palu 2018. Coba, kan di lemarinya pasti banyak baju. Giliran udah porak-poranda, berdarah-darah, keliling, tiba-tiba ketemu orang yang, kamu pakai kaos kesayangan saya. Masa iya kita suruh lepas, Pak? Orang dia aja berdarah-darah, ya. Udah, dipakai sama dia sampai meninggalnya. Ya rezeki dia, udah. Kita yang jadi rezeki, yang lagi nempel di badan, weh. Bukan berarti nggak boleh punya baju bagus, sepatu bagus, silakan ya. Ya kalau pengen naik gunung masa ya pakai sendal jepit kok. Ya silakan beli yang memang pantas buat naik gunung, yang tebal, yang gak licin. Cuman kalau misalnya kadang kebeli kepengen doang, bukan karena kebutuh dah. Ya. Dan demi yang kepengen itu, naudzubillah kadang berani ngambil yang Allah nggak suka. Ya pernah podcast sama Novel Baswedan tau nggak? Penyidik KPK yang disiram air keras. Dia pernah bilang kayak gini. 95% koruptor yang dia tangkap, nggak cuma yang dia tangkap, adalah awal muasalnya adalah ada satu mulut di rumahnya yang nggak pernah kenyang. Minta terus. Nih saya laki-laki ini ya. Saya bismillah ini orang-orang soleh ini laki-laki. Oh yakin nih kalian, kita laki-laki pak, siap nggak pak di luar dibanting kayak gimana aja? Yang penting anak istri di rumah terpenuhi. Siap? Iya. Coba bayangin, hari ini indah, luar biasa. Atasan memuji, bawahan mengagumi, pelanggan balik lagi, duit dapat banyak. Kalau misalkan jualan ya, lagi laris. Bawa ke rumah, asik. Ini mah dapat duit banyak. Istri malah berkata, pak, yang benar aja dong. Lihat tuh tetangga kita. Dia tuh bawahan kamu. Masa mobilnya bagusan dia? Pikir dong, pikir. Bagus nggak acting saya? Saya ngambilnya dari film Azab loh teh. Nih. Kalian tahu kan endingnya kayak gimana perempuan kayak gitu? Ya. Yuk bismillah pak, kita siapkan pak mau dibanting kayak gimana. Tapi kalau udah yang di rumah nyap-nyap, aduh pak. Atau dibalik deh, hari ini begitu ya Allah. Kurang, lagi nggak enak, atasan marahin, pelanggan pada marah-marah. Bismillah pak. Laki-laki pak. Bisa tenang cuman ketika ingat bahwa setidaknya ada satu wanita yang akan selalu tetap dukung aku, istri di rumah. Wah, nyampe rumah udah harap disambut suami, disambut istri, istrinya malah kayak tadi, ruksak itu asli, ruksak, ya Allah, itu bukan rusak, udah rujit, rusak melejit. Sekerja lagi. Teteh udah pada nikah belum? Yang belum mana? Yang belum angkat tangan.
Ya. Yang lain berarti udah nikah ya. Yang belum nikah, tenang ya, saya bukan pengen nafkahin, bukan. Saya ini buat para wanita ya. Ucapkan ini nanti ke suaminya ya. Suami sendiri, tapi jangan suami orang ya. Papa, terserah sih manggilnya apa. Kalau misalkan kalian dipanggil is, istri, berarti kalian manggil suami, ada apa su? Suami, suami. Jangan seuzon dulu dong. Ya, ya. Bilang kayak gini, wahai suamiku. Ini ucapan wanita-wanita soleh terdahulu ya pada suaminya. Wahai suamiku, kami itu istri dan anak-anak kami tahan pahitnya kelaparan. Yang kami tidak tahan adalah panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kamu pulang bawa yang haram ke rumah ini. Tuh. Cewek nggak ada yang bilang Masya Allah ya. Tapi bagi laki-laki Masya Allah. Iya. Bagi kalian mungkin itu ucapan gak ngepek. Bagi laki-laki. Coba kan ini misalkan ya Allah kerjaan target gak tercapai. Dagangan lagi tipis. Misalkan. Udah takut, udah panik. Dirinya pun lapar. Tapi lebih nyakitin lagi kalau mikirin orang yang dia sayang lapar. Nyampe rumah udah dalam keadaan sedih. Tahu-tahu istrinya malah berkata sambil meluk. Gak apa-apa papa. Yang penting ini halal kan. Kami tahan kok kalau sekedar lapar. Yang kami nggak tahan kalau adalah panasnya api neraka. Selagi ini kita halal, kita nikmatin sama-sama yuk. Udah nggak apa-apa. Wah, mau bapak keker tatoan kayak gimana tersungkur itu pak. Beneran. Sok nikmat apa lagi yang lebih mahal daripada istri yang bersyukur? Ha? Punten ya. Ciri akhir zaman kata Nabi itu nanti 50 kelahiran, 50-50-nya perempuan. Lelaki satu. Jadi akan ada harinya nanti sensus penduduk itu 1:50. Coba. Udah ceweknya 50, lelakinya satu, nggak suka sama cewek lagi. Nah kalau di hari itu ada laki-laki soleh, tapi disakitin terus sama istrinya. Ah tuh 50 yang lain rebutan, cakar-cakaran lagi. Ya. Sing akurat tuh lah ya. Kalian teh saling mendukung satu sama lain, pasangan ya. Kalau punya anak juga ya, anak tuh sebentar tahu. Paling kalau dia cantik, bisa menjaga diri, umur 22 udah dinikahin oleh orang atas nama syariat dibawa sama suami. Kalau laki-laki udah kuat, udah bisa jadi laki-laki bertanggung jawab. Tahu-tahu umur 25 udah harus bertanggung jawab atas istrinya. Yang di rumah kira tinggal siapa? Udah duaan. Kakek sama nenek. Dulu sama-sama muda, sekarang udah menua bersama sama-sama kakek nenek. Paling cuma ngarep anak cucu pada inget main ke rumah. Main kalau sama-sama istri testing akur. Ya. Kita cuma ya tinggal duaan lagi nanti. Bahkan atas nama syariat kita harus rela ini anak begitu udah jadi orang hebat. Gaji pertamanya malah harus untuk istri ya nggak apa-apa. Nah namanya orang tua mah tuh ngarep apa sih? Ya sing akur. Ya. Na'udzubillah kalau sampai ya tadi ya ternyata ya ini mah menurut orang KPK ya korupsi itu ternyata gitu dari mulut-mulut yang nggak pernah puas di rumah. Maka itu dia ya yang kedua tadi yang dikenakan jadi usaha, yang ketiga yang diinfakkan di jalan Allah. Misalkan ada orang nabung 1 miliar untuk beli mobil mewah, ada mobil mewah, ada mobil biru kan itu biru ya. Ya. Ternyata kata Allah nggak ada rezekinya dia naik mobil itu. Pas nyampe depan showroom mati ketabrak misalnya. Dipakai pemakaman 5 juta. Pas nanti di alam setelah kematian dia ditanyanya berapa sama Allah? 5 jutanya atau 1 miliarnya? 1 miliarnya. Karena harta pertanyaan adalah dapatnya dari mana, dipakainya atau mau dipakainya untuk apa? Ya Allah saya belum pakai, saya cuma pakai 5 juta. Nggak bisa tetap ditanya 1 miliarnya. Sisa 995 jutanya. Mending kalau anaknya soleh. Kalau anaknya nggak soleh malah berantem tuh gara-gara itu. Jadi makanya rezeki manusia yang benar-benar jadi rezeki kalian aslinya. Selain yang dua tadi ya. Adalah yang diinfakkan di jalan Allah. Karena kalau diinfakkan.
Pilihannya dua. Satu, paling cepat diganti di dunia, standarnya 700 kali lipat, Al-Baqarah 261. Paling lambat, bakal nyari kita di akhirat. Jadi amal soleh. Kalau nggak sempat kepake, udah weh gitu ya. Di saldo. Jadi saldo doang. Ya. Jadi karena ya udah satu masalah hukum judi, saya yakin udah pada tua, udah pada tahu, udah pada tua. Ya udah pada tahu. Tapi ilmu udah pada tahu, tinggal ya dari tadi mah ya udah saya berusaha nambahin keyakinan ke Allahnya aja. Bahkan dilihat dari sudut pandang rezekinya tadi, mau halal mau haram tetap segitu aslinya. Kata Allah segitu. Sehingga akhirnya jadi nanti aduh dapet juga jadi dosa, dipakai bikin doa nggak mustajab, bikin anak nggak pada nurut, bikin istri mungkin juga jadi kufur, nggak bersyukur. Ya. Jadi udah tuh dapat apa sih? Udah sih lempeng, nggak akan mati Bapak Ibu semuanya sebelum rezeki yang Allah janjiin nggak kita terima semua. Indonesia mau kata orang lagi krisis lagi kayak gimana, bener makan di Indonesia tuh masih murah tau. Kalau nanti ada waktunya atas izin Allah kalian pergi keluar negeri, ya ke Arab, ya ke Hong Kong, satu porsi makanan teh mahal. Kalau kita rupiahin tuh paling murahnya 48.000. Kalau di kita kan punten masih dapat warteg 15.000 ya nggak? 10.000 juga ada, Padang 10.000-an suka ada kalau di Bogor. Ya, kita makan yang penting banyakin nasi ya nggak? Penting kenyangnya, banyakin kuah. Tapi murah untuk hidup di Indonesia. Ya. Jadi cukup aslinya kalau buat hidup, yang repot tadi kan, buat ya gengsi, ya gaya hidup dan lain-lain. Ada bisa. Nah, bukan nggak boleh kaya, cuman kalau kita salah fokus ngerasa bahagia dari situ, ya kan pertanyaannya nanti duit itu bukan saldonya berapa, tapi dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Ya. Kalian pengen viral, boleh, silakan. Tapi juga viral, meninggal nggak akan ditanya followersnya berapa. Enggak. Ditanyanya, kamu ngajarin apa ke followers kamu? Selagi jadi yang konten kebaikan, alhamdulillah. Ya pintu surga 8, tapi pintu surga buat yang centang biru kan belum ada. Populer. Orangnya tahu, atau follower 200.000, yang komen 2. Beli. Ya. Mengundang kejulitan batur. Udah ya, apalagi Allah dan malaikatnya nggak bisa ditipeng ya. Udah tenang aja, yakin sama Allah. Faman yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh ya. Dari surat ke-65 At-Talaq ayat 2 dan 3 ya. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan, barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah berikan jalan rezeki, jalan keluar dari arah yang tidak diduga-duga, dan Allah akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya. Cuman ya tadi kadang kan kita kurang yakinnya doang. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam api, kira-kira beliau tahu nggak? Beliau yakin nggak kalau api itu panas? Tidak mungkin beliau, itu apa ya? Itu teh panas tuh ya. Jadi asal pelongo kayak gitu, mas kan nggak mungkin. Kira-kira beliau yakin nggak kalau api itu panas? Yakin api panas, api bisa ngebakar. Tapi daripada yakin api panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya bakal mati, jangankan pakai api, nggak usah pakai apa-apa juga saya bisa mati. Saya milik Allah kok. Keyakinan pertama. Keyakinan kedua, kalau kata Allah saya nggak akan mati, mau api, mau gunung meletus, mau gempa bumi, mau tsunami, mau meteor jatuh, kata Allah nggak mati, saya nggak akan mati. Keyakinan kedua. Keyakinan ketiga, kalau udah ngelakuin ini untuk Allah, saya tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas. Maka bismillah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah jadikan api dingin untuknya. Kita makan kadang, aduh lah, jangan. Iya makan babi mah nggak mau kok, tapi kalau nggak Al-Baqarah 275 nih repot nih. Kalau nggak gara-gara ini saya kapan punya motornya nih?
Ah, pura-pura nggak tahu ya lah, nyicil, leasing, ah. Jadi nurutnya udah nurut bismillah. Gini, di luar hari hari ini, detik ini juga di luar sana ada nggak yang lagi maksiat? Ada. Itu yang lagi maksiat di luar sana, mereka dapat rezeki juga nggak? Dapat. Dari siapa? Atau kalau kalian udah nurut sama Allah, yang di luar aja tetap ada yang dapat rezeki, Allah tetap kasih rezeki. Kalian udah nurut sama Allah, Allah malah jadi pelit gitu ke kalian? Mustahil. Asa nggak masuk akal. Deket sama yang punya toko roti aja kenyang makan roti, apalagi deket sama yang punya dunia. Kitanya aja kali ragu kalau ya. Padahal ini dah ada orang datang ke rumah kalian mau ngutang, tapi kaliannya diraguin, lupa saya teh sebetulnya perlu duit nih 10 juta, tapi ngelihat tampang bapak kayak nggak ada duitnya, kayak kayak nggak pantas lah kayak kamu minjemin. Coba kira-kira dipinjemin apa diusir? Ya, dan nggak kadang kita gitu ke Allah, tahu nggak? Buktinya apa? Buktinya ke Allahnya terakhir. Ada masalah WA sana sini dulu, nggak ada yang bisa bantu, baru ambil wudhu sujud. Itu kayak bukannya tobat malah, ya kenapa saya? Kenapa lu? Kayak ada jelas-jelas. Ya, ya gitu kadang. Kalau kalian punya temen, setiap kali teman itu senang-senang selalu sama grup yang itu. Giliran ada masalah selalu nyarinya kalian. Kan jiwa julid kita bergejolak, betul? Itu orangnya datang, itu bahkan bisa nunjuknya pakai bibir itu. Udah saking keheuna eta teh nya. Boleh nggak mau ke mana aja? Giliran seneng ngomong, wah bibirnya udah keriting lah itu. Giliran gini baru aja wah. Ya kadang kita gitu aku ke Allah ya. Terakhir melulu. Coba sakit kepala. Ngambil paramek atau berdoa coba sob. Paramek biasanya. Begitu sembuh emang dahsyat dia obat. Nah. Enggak lah itu gitu sama. Hati-hati. Jadi kita bicara keimanan, ketauhidan tuh, contoh-contoh sederhananya juga ya pun dan ini jangan foto bertiga nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang moto dia bakal mati itu demi Allah. Bener lah. Yang diem di rumah nggak ngapa-ngapain aja pasti mati. Nggak usah percaya gitu-gituan beneran. Ya, udah tenang aja. Kan mati itu yang penting husnul khotimah, betul? Nah, husnul khotimah itu bicaranya bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Contoh, kok meninggal kok dia COVID? Aduh, astagfirullah. Tapi sedang apa waktu kena meninggal dia? Sedang sujud rakaat terakhir, aman. Daripada misalkan kok meninggalnya di masjid, masya Allah. Tapi sedang apa? Sedang nyolong steker jatuh, ketinggal. Ya Allah. Padahal jadi bukan termasuk apa lagi ya? Kalau keluar rumah kejatuhan cicak, bakal sial. Enggak, asli, tenang. Mitos itu apa? Bapak mau kejatuhan cicak 4 RW juga nggak akan. Tenang aja. Kok tapi aku kejatuhan cicak kepeleset, penggugur dosa, lumayan. Ya, coba lihat para nabi segitu solehnya. Sekedar lelah dakwahin umatnya. Dimakan ikan paus, kita dicakar kucing geng enggak. Ya. Tapi saya jadi jatuh, jadi nggak jadi berangkat. Kalau jadi berangkat mungkin kelindes truk, ya. Nggak ada yang tahu, diselamatin jadi dibikin kepleset di depan. Paling cuma terkilir kelingkingnya, yang nggak parah atau nggak gimana. Udah nggak percaya. Ada dulu di Jawa Timur ada anak kecil kesambar petir megang batu. Batunya dipercaya bisa nyembuhin orang. Siapa? Ponari ya. Bukan Ponori, Ponari. Orang teh datang bawa air di gayung, dicelupin. Jadi kalau airnya udah dicelupin batu dia teh jadi Ponari sweat katanya. Enggak ya. Sama itu juga jangan percaya. Naudzubillah. Oh, tahu kisah Mang Yana tuh? Nggak tahu ya. Saya ulang ya. Ini kita ambil hikmahnya aja ya. Ada orang namanya Mang Yana. Dia naik motor ke Cadas Pangeran Sumedang. Itu daerahnya kelak-kelok jurang ya.
Sambil WA istrinya, kayaknya aku diikutin orang. Kalau nanti nggak balas lagi, mungkin terjadi sesuatu. Tiba-tiba tadinya contreng biru 2, tanda terkirim, sekarang cuma contreng 1 nggak masuk. Wah, hilang. Dikejar sama istrinya. Motornya ada pak pinggir jalan. Si Mang Yananya, langsung itu banyak dukun siaran langsung di situ. Iya, dukun-dukun pada datang live. Siapa kamu? Aing orai koneng. Koneng. Nah dulu, tahu nggak si Mang Yana kemana? Diculik ku Aing. Gitu. Datang dukun yang lain beda lagi. Aing biawak hejo. Iya. Itu dukun pada live. Ramai, Masya Allah. 3 hari kemudian, si Mang Yananya muncul di Polsek Cirebon. Ditanya ke polisi. Kamu yang dimakan orai koneng? Orai koneng naon? Kamu kenapa atuh hilang? Saya banyak utang. Jadi kabur. Tapi udah punten pak, ongkosnya habis. Boleh gak pinjam uang buat pulang kampung halaman? Oh bukan dimakan orai koneng. Orai koneng apa? Apa saya dikejar tukang utang? Dukun se-Jawa Barat kena prank ya sama pak asli. Udah ya jangan percaya gitu-gituan ya. Alhamdulillah. Karena ya udah tuh Tuhan kita teh Allah, bukan dewa Zeus ya. Yang ketawa. Maka ya udah saya cuma bisa dibilang hukumnya udah pada tahu, dibilang efek sampingnya pasti di sekeliling ada orang yang hancur gara-gara judi. Jadi udah tinggal ya dikuatin keyakinannya ke Allah doang aja. Udah bismillah. Jangan sentuh sama sekali. Ya. Oke. Nah, saya sisain waktu untuk diskusi atau tanya jawab atau barangkali saya ada salah menyampaikan tolong dikoreksi ya. Kembalikan dulu kepada Fadol. Ya, Alhamdulillah sedikit dan banyaknya beliau sudah menyampaikan yang berkaitan dengan tema pada hari ini. Baik, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Mungkin dari pertama bisa langsung Pak Fadli mungkin ada tanya. Atau mungkin dari rekan-rekan yang lain. Silakan yang ingin bertanya. Iya, mau tanya ngapain? Oke. Baik, mau nanya nggak? Baik, rekan-rekan. Oh, selesai. Untuk pertama kita lanjutkan kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya, Kok. Iya. Mungkin kalimatnya agak berantakan karena saya coba nanya spontan apa yang ada di pikiran. Iya. Kalau rezeki tiap orang sudah diatur atau dijatah, ketika kita misalkan melakukan sebuah usaha atau pekerjaan, nah terus gagal, terus kita coba lagi gagal lagi, nah kapan kita bisa tahu bahwa ini ganti pekerjaan, ganti usaha, atau terus di situ aja? Karena kan ada yang bilang coba terus pasti lama-lama akan berhasil. Tapi ada juga yang bilang ya mungkin bukan di situ rezekinya, coba di tempat lain gitu. Nah ini kan berkaitan dengan pekerjaan atau usaha gitu ya. Nah itu kapan kita tahu bahwa udah kita fokus di situ aja terus, atau kita ganti yang lain gitu. Mungkin segitu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillah ya. Bahkan pernah ada tukang kaos kaki ditanya kayak gini. Tukang kaos kaki ditanya, Pak berapa Pak? 10.000. Modalnya berapa Pak? Modalnya 8.000. Masya Allah, cuannya cuma 2.000 Pak. Iya. Tiba-tiba dicelutukin orang, Pak mau kaya mah jangan jualan kaos kaki, mendingan Bapak jadi koruptor timah gitu katanya. Ya. Dijawab sama si bapaknya, saya kan dagangnya sukses bukan ketika jadi kaya, tapi ketika kaos kaki saya dibeli oleh saudari saya sesama muslimah, dipakai buat nyempurnain nutup auratnya.
kebagian pahala jariahnya, sukses. Memang kalau kita bicaranya duit, Pak, ada satu tembok yang lawannya takdir soalnya. Ada yang nggak ngapa-ngapain dapat duit juga ada, entah waris entah gimana. Terlepas halal haramnya ya. Ada juga emang yang emang mentok. Maka kan pertanyaannya, kok kalau semua hal Allah yang nentuin, atau ngapain kita ikhtiar? Yang jualan di depan, ngapain atau Bapak nawar-nawarin ke orang, bahkan bersopan-sopan. Kalau yang nentuin orang itu beli atau enggak kan Allah. Kata Allah beli, kita nggak nawarin juga dia datang tuh beli sendiri. Atau dokter di UGD, diledek sama pasiennya, dokter ngapain ke sini? Kalau kata Allah saya sembuh, dokter nggak datang juga saya sembuh dok. Ngapain dokter ke UGD? Kita semua ngelakuin itu semua, ini biar nggak kecewa nih. Maka tujuan paling utamanya adalah kita tetap ikhtiar meskipun semuanya Allah yang nentuin agar jadi amal soleh. Bangkrut, duitnya hilang, mungkin menyakitkan. Tapi kalau disuruh pilih, aslinya kan kita cuma ngumpulin itu Pak, daripada misalkan ya, seumur hidup seluruh kepengen selalu terjadi, selalu terkabul. Tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan, aktivitas yang jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, di bawah apa? Pegel di dunianya capek doang, bak-bak. Dapat hartanya, dapat gelarnya, dapat jabatannya. Tapi kan gak laku gituan mah di sono. Di alam setelah mati. Dibandingin sama misal ada orang yang seumur hidup lebih sering gak dikabul doanya. Tapi tiap ngomong, berucap, bertindak, berbuat, berkegiatan, beraktivitas, semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Meninggal, bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya di hadapan Allah. Karena kadang kayak gitu ya, perusahaan. Kalau kadang kajian di perusahaan ada tentang bahasan memotivasi agar semuanya jadi direktur. Ya semuanya jadi direktur juga ya gimana? Ya. Tapi tetap ada yang mau ikut seminar kayak gimana juga dia tetap nggak akan kaya, nggak akan jadi direktur juga ada yang kayak gitu. Karena sekali lagi, yang siapa sih yang paling beruntung yang kerja di Flash ini? Yang semenjak kerja di sini tambah dekat sama Allah aja, udah. Belum kan bosnya kok yang paling banyak duitnya. Kalau banyak duitnya malah dipakai buat maksiat, misal. Ada orang bisa nggak jadi maksiat loh gara-gara nggak punya duit. Nanti nggak punya duitnya dia pertolongan. Kalau dari dunia motivasinya nanti bisa dibilang, punten, kalau jawaban yang paling ngejeblakinnya mah adalah, ya punten, karena antum belum pantas kaya. Karena ya kaya itu ada karakternya, yang istilahnya bikin dia jadi orang yang dikejar-kejar duit, ada yang kayak gitu Pak. Dan itu ada persamaan-persamaan. Tapi kalau misalnya ternyata akhirnya ya bangkrut lagi, sampai kapan nih harus berhenti? Bahkan pun tanpa ada orang yang seumur hidup ngerasain bangkrut melulu, pas aja terus. Tapi memang dari awal dia niat dagangnya, jualannya, ya udah, pengen nafkahin anak istri, pengen jadi amal soleh, meninggal, bisa jadi dia yang paling kaya daripada sekali usaha langsung tajir melintir. Tapi malah bikin dia jadi maksiat. Dibikin gagal lagi juga ada andil Allah pasti. Karena biar sengaja, karena ada orang yang dengan kayak gitu akhirnya jadi sujud terus tiap malam sampai kematian. Daripada ketika akhirnya sukses, kendor ibadahnya. Dulu giliran lapar mah rajin, tahajudnya nggak pernah bolong. Sekarang, berani ninggalin sholat wajib demi meeting. Meeting tresno jalanan soko kulino. Bukan. Itu meeting ya. Maaf ya.